Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septi Kurnia Prastiwi dari FEBI UIN Raden Mas Said Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tutorial mengenai bisnis plan. Nah, untuk praktikum bisnis plan ini adalah bagian dari praktikum kewirausahaan Islam. Nah, bisnis plan ini sangat penting karena apa? Sebelum teman-teman mahasiswa nanti praktek ya, itu harus ada bisnis plan dulu ya. Karena ini menjadi materi atau mungkin kerangka model yang nanti teman-teman akan realisasikan di dalam ide bisnisnya. Nah, untuk bisnis plan ini, ide bisnis itu harus ada dulu. Jadi, teman-teman ya harus yakin bisnis Anda sudah baik, kemudian yakin juga bahwa ide bisnis itu bisa diterima oleh pasar. Jadi, isinya adalah validasi ide bisnis dulu. Kemudian, jangan sampai nanti ide bisnis ini justru bikin boncos atau mungkin bikin kerugian ya. Harusnya ide bisnis itu bisa ada validitas produknya, kemudian market fit-nya juga bagus sehingga nanti dapat laba juga yang bagus. Nah, untuk merealisasikan bisnis plan itu ada beberapa. Yang pertama, apa manfaatnya bisnis plan itu? Yang pertama untuk mengawali ide bisnis tadi, untuk kerangka ya, acuan kita untuk berbisnis itu. Kemudian memprediksi masa depan bisnis ya. Kemudian juga biar naik kelas ya, atau bisnisnya itu bisa naik level seperti itu. Kemudian agar apa? Kita membuat bisnis itu lebih fokus dan terarah karena sudah ada panduannya. Kita mau apa saja, misalnya ide produknya apa, kemudian packagingnya seperti apa, penetapan harga ya, kemudian beberapa strategi yang lain nanti yang harus ada di bisnis plan itu. Kemudian kenapa sih harus membuat bisnis plan ya? Karena satu, untuk perencanaan ide bisnis ya, ada strategi marketing mix, nanti bagaimana produksinya, kemudian bagaimana SDM-nya, kemudian juga untuk menghindari resiko bisnis. Jadi jangan sampai kita punya ide bisnis ternyata itu ada resiko kegagalan dan kerugian usaha. Terus apa roadmap implementasi usaha? Yaitu tentu agar ada realisasi yang usaha yang lebih terarah, tentu juga tadi untuk mencapai profit ya. Nah, untuk membangun bisnis plan ini ada beberapa, seperti kita membangun rumah ya. Jadi dari ide bisnis dulu ya, itu menjadi pondasi dasarnya. Kemudian nanti ada perencanaan bisnis ya, kemudian nanti pengembangan bisnis, kemudian nanti implementasi dari pengembangan bisnis itu. Terus apa sih yang perlu teman-teman persiapkan dalam bisnis plan ini? Yang pertama tadi harus ada ide bisnis dulu ya. Bisa gali ide bisnis dari mana saja. Yang pertama dari passion Anda ya, mungkin dari pengamatan di lingkungan, mungkin dari googling atau analisa Google Trend ya, atau mungkin analisa keyword yang sering diketikkan klien di internet ya, macam-macam, atau mungkin dari rekomendasi teman ya, dan atau yang memang teman-teman ingin impikan untuk ide bisnis ini. Kemudian rancangan bisnis. Nah, ini mulai membuat rancangan bisnis ya, detail produk, rencana pemasaran ya, kemudian juga lakukan observasi ya. Observasi bisa online, bisa offline ya. Online mungkin bisa observasi dari internet ya, kemudian juga bisa observasi dari lingkungan internal maupun eksternal. Kemudian tuangkan dalam bisnis plan ya. Jadi teman-teman membuat bisnis plan tentu ada aturannya ya. Kalau misalnya teman-teman nanti bisnis plan ini digunakan untuk kepentingan praktikum ini ya, tentu ikuti dulu arahan yang ada, atau mungkin kisi-kisi yang harus teman-teman penuhi dalam pembuatan bisnis plan. Tetapi ketika teman-teman nanti mungkin mengikuti kompetisi di bisnis plan ya, ikuti juga aturan yang ada di situ, karena memang kisi-kisi yang ada di bisnis plan itu memang tidak pakem ya, atau mungkin bisa berubah-ubah sesuai dengan aturan ya yang ditentukan oleh pihak penyelenggara seperti itu. Tetapi pada dasarnya garis besar isi bisnis plan itu ada beberapa. Yang pertama cover ya, nanti bisa didesain sedemikian rupa sehingga bisa menarik, karena sampul itu kan pertama yang akan dilihat. Jadi ketika sampulnya menarik ya, itu akan bisa saja mewakili isinya ya. Kemudian ringkasan eksekutif, kemudian ada pendahuluan, kemudian analisa strategi yaitu internal, analisa eksternal, SWOT analisis, kemudian ada rencana pemasaran ya, kemudian ada rencana organisasi dan manajemen, ada rencana produksi dan operasional, kemudian ada rencana keuangan, kemudian juga bisa dilengkapi dengan bisnis model kanvas. Terakhir adalah penutup. Nah, cover. Nah, ini cover teman-teman harus desain semenarik mungkin sehingga bisa mewakili dari rencana bisnis yang teman-teman buat ya. Jadi desainnya, warna, kalau bisa logonya sudah ada, itu sudah bisa ditampilkan ya. Kemudian juga
informasi pemilik ya, pemilik usaha, nama usaha, identitas ya, kemudian nomor telepon atau mungkin alamat media sosial itu harus dicantumkan di dalam cover tersebut. Nah, apa itu ringkasan eksekutif? Setelah tadi cover, yang selanjutnya adalah ada ringkasan eksekutif. Nah, di sini highlights atau dalam business plan, sehingga nanti akan tahu ya, pembaca itu akan tahu kisi-kisi dari business plan itu apa, sehingga ini kayak abstraksi atau mungkin ringkasan dari ide bisnis teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah pendahuluan. Nah, ini pendahuluan berisi latar belakang masalah atau mungkin ini ya, apa sih yang mendasari teman-teman ingin membuka usaha tersebut ya, potensi, kemudian juga mungkin juga resikonya juga harus disampaikan ya, kemudian juga kalau ada risiko teman-teman nanti mengatasinya seperti apa. Kemudian juga di dalam aspek ini ya, keuangan ya, kemudian juga proyeksi rugi laba itu juga bisa disampaikan di pendahuluan. Kemudian visi misi ya, kemudian rencana yang akan dicapai oleh jangka panjang perusahaan dalam bisnis ini itu apa. Nah, kemudian selain itu adalah mulai ke analisa ya. Analisa ada analisa internal dan eksternal. Nah, analisa internal ini berfungsi untuk mengetahui ya kekuatan dari perusahaan itu apa, kualitas produk, kemampuan SDM ya. Kemudian juga faktor-faktor dalam perusahaan yang bisa mempengaruhi suatu aktivitas bisnis. Kemudian juga mengevaluasi sumber daya, kapabilitas perusahaan, kemampuan ya atau kompetensi keahlian utama yang dimiliki oleh SDM dalam perusahaan atau perusahaan itu sendiri apa. Kemudian juga aspek manajemen. Kemudian analisis lingkungan eksternal itu juga perlu dievaluasi ya. Yang pertama organisasinya, kemudian lingkungan eksternal mikro, kemudian juga eksternal lingkungan makro. Kalau yang mikro itu biasanya terkait ya dengan bisnis tersebut, misalnya pasar, gimana sih prospek pasarnya, apakah memang produk kita itu masih bisa diminta oleh pasar, kemudian daya beli, kemudian pelanggan ya, bagaimana profil pelanggan ya, perilaku pelanggan, kemudian juga jangan lupa analisis pesaing ya, baik yang terkait maupun yang agak jauh ya terkaitannya, tapi itu perlu evaluasi juga tentang pesaing-pesaing yang ada. Kemudian pemasok, bagaimana dengan keamanan supplier pemasok ya yang nanti akan mensupport bisnis teman-teman. Kemudian pasar tenaga kerja dan produk substitusi, di mana produk substitusi itu yang kira-kira kedepannya itu bisa menggantikan mendisrupsi dari bisnis Anda sendiri. Kemudian ada lingkungan makro ya, ada sosial budaya, ekonomi, hukum, politik, dan teknologi. Nah, SWOT analisis ini juga perlu ya dicantumkan di dalam business plan, karena di sini akan mengevaluasi tentang kekuatan tadi ya di internal perusahaan ya, kelemahan itu juga internal perusahaan. Kemudian dari sisi eksternal ada peluang maupun ancaman. Nah, tujuannya apa SWOT analisis ini? Untuk menggali informasi dari aspek-aspek tentang tadi ya, kemudian juga nanti akan bisa mereduksi ancaman, kemudian juga meminimalkan kelemahan dan menyusun strategi. Nah ini, jadi ada, kalau kekuatan itu kan dari dalam ya, misalnya bagaimana kekuatan finansialnya, strategi perencanaannya, kemudian kelebihan dari kualitas produk ya, kemudian kalau dari kelemahan ya bagaimana manajemennya, atau mungkin kelemahan dari permodalan, atau mungkin dari SDM ya. Kalau peluang ya itu nanti dari mungkin teknologi baru ya yang bisa mengembangkan perusahaan, potensi yang belum dimanfaatkan ya, atau ada perubahan selera masyarakat. Nah, untuk ancaman, nah ini ada bagaimana dengan strategi pesaing ya, kemudian juga ancaman yang lainnya, kemudian juga perkembangan teknologi dan regulasi. Nah, kemudian juga dari SWOT analisis bisa dibuat strategi ya, strategi SO itu misalnya dari kekuatan itu bagaimana bisa memanfaatkan peluang yang ada. Kemudian kalau strategi WO itu bagaimana perkembangan peluang tadi itu bisa mengatasi kelemahan yang ada. Kalau strategi ST itu bagaimana kekuatan yang dimiliki perusahaan tadi itu bisa menghindari adanya ancaman yang timbul tadi. Kemudian selanjutnya setelah SWOT analisis, buatlah rencana pemasaran. Nah, rencana pemasaran ini tentunya sudah berdasarkan dari hasil SWOT analisis tadi. Mungkin dari tadi kita ketahui kekuatannya apa ya, kemudian strateginya apa. Nah, ini nanti disusun untuk membuat strategi pemasaran. Ada strategi segmenting, targeting maupun positioning. Nah, untuk segmentasi pasar ini teman-teman juga harus membidik fokus utamanya pasarnya itu siapa segmentasinya ya. Bisa berdasarkan usia,
demografi ya, geografi maupun psikografis. Nah ini untuk awal bisnis yang mau dibangun, ya itu sebaiknya lebih fokus ya. Jadi segmentasinya utama siapa? Karena ini nanti akan terkait juga dengan strategi promosi yang tepat, strategi produksi seperti itu. Sehingga tetapkan saja sasaran tujuan segmentasi yang tepat yang nanti akan dibidik oleh usaha Anda. Kemudian target, nah ini target potensial, kira-kira dari segmentasi tadi sasaran yang potensial yang mana? Ini perlu dikerucutkan lagi begitu. Kemudian positioning itu menempatkan usaha di antara pesaing atau usaha sejenis yang ada. Jadi positioning produk kita itu mau seperti apa nanti di benak konsumen. Nah, itu harus selaras dengan apa yang ingin dicapai oleh perusahaan. Segmentasi pasar macam-macam ya. Tadi misalnya segmentasi berdasarkan geografis ya, misalnya hanya di Solo saja atau di Jogja saja atau bisa di lingkup nasional. Kalau demografis bisa berdasarkan usia, kemudian sisi pendapatan ya, kemudian juga jenis kelamin ya, kemudian juga pendidikan dan lain sebagainya. Kalau psikografi mungkin berdasarkan ini ya, gaya hidup, mungkin ada yang ingin gaya hidup sehat ya, atau mungkin karena ingin kelas sosialnya meningkat. Nah ini dari segmentasi psikografis. Penetapan pasar sasaran juga macam-macam ya, dari variabilitas pasar, dari tahapan daur hidup produk ya. Kemudian juga diferensiasi ini ada macam-macam juga. Yang pertama ketika ingin mendiferensiasikan produk itu berdasarkan produknya. Jadi lebih khusus fokus di mana produk itu akan didiferensiasikan. Kemudian dari sisi servis atau pelayanan, kemudian juga personil, saluran dan citra. Ya, untuk setelah diferensiasi adalah penetapan posisi pasar ya. Dari positioning itu macam-macam. Yang pertama positioning berdasarkan atribut produk. Atribut mana yang akan ditonjolkan di produk yang akan dijual. Kemudian positioning menurut manfaat. Jika memang manfaat yang akan ditonjolkan ya nanti di dalam kemasannya atau tagline yang dibuat itu manfaatnya lebih diekspos lagi, seperti misalnya untuk kesehatan atau manfaatnya itu lebih efisien. Nah itu nanti bisa lebih ditonjolkan lagi. Kemudian positioning menurut harga kualitas, misalnya harganya mungkin lebih ekonomis, lebih hemat, itu juga bisa ditonjolkan. Kemudian positioning menurut penggunaan, positioning menurut pemakai, bisa juga positioning menurut pesaing, misalnya produk ini pionir atau mungkin yang pertama, itu juga bisa menjadi positioning menurut pesaing. Kemudian positioning menurut kategori produk. Setelah itu adalah membuat strategi bauran pemasaran ya. Kalau untuk produk ada 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion. Kalau untuk jasa itu ada 3 tambahan lagi, yaitu proses, people, dan physical evidence. Nah untuk bagian ini agak lebih detail, nanti ada materi tersendiri. Nah intinya untuk produk ya kita harus dalam business plan itu sudah ada bagaimana desain kemasannya, kemudian mungkin ukuran seberapa ya, kemudian bahan-bahan yang digunakan itu juga bisa disampaikan di strategi di produk. Kemudian kalau untuk promosi, bauran promotional mix ada macam-macam. Nah ini yang mau digunakan yang mana, atau mungkin kombinasi ya, misalnya ada periklanan, kemudian ada promosi penjualan, personal selling, ada direct sales, kemudian juga ada hubungan masyarakat, publikasi, dan lain sebagainya. Kemudian untuk penetapan harga juga ada bermacam-macam metode. Nah ini mau menentukan yang mana. Kalau untuk tempat, nah ini bisa omnichannel ya, mungkin bisa secara offline maupun secara online nanti untuk pemasarannya. Kalau di jasa itu ada tambahan 3 lagi, yaitu people. Nah, bagaimana dengan pelayanannya ya, orang-orang yang akan melayani di usaha jasa ini. Kemudian kalau physical evidence itu lebih ke desain ya, kemudian bagaimana atmosfer tokonya mungkin, atau mungkin kalau dia di website bagaimana dengan kualitas websitenya, desain websitenya itu juga bisa dijelaskan. Kemudian proses, nah ini bagaimana proses pelayanannya itu terjadi, sehingga alurnya itu mungkin juga bisa dijelaskan di business plan. Kemudian tahap selanjutnya adalah membuat manajemen organisasi. Nah ini di dalam business plan itu jangan lupa untuk mencantumkan profil bisnis ya, kemudian juga visi misi tujuan dari perusahaan atau bisnis yang akan dibangun. Kemudian juga kalau bisa itu sudah ada juga struktur organisasi perusahaan. Untuk praktikum bisnis perusahaan nanti teman-teman bisa membuat skema atau mungkin simulasi ya untuk struktur organisasi perusahaan berdasarkan anggota dari kelompok yang dibuat. Kemudian membuat profil manajemen ya, ini pengelola ya, job desk-nya, sehingga nanti akan lebih terarah nanti di dalam realisasi bisnisnya. Setelah itu adalah membuat aspek produksi pada business plan. Nah ini ada beberapa hal yang harus dijelaskan. Yang pertama adalah
perencanaan. Jadi ini merencanakan bahan baku apa saja yang dibutuhkan dalam pembuatan produk tersebut. Kemudian perlengkapannya apa, peralatan ya. Kemudian perkiraan kapasitas produksi ya, berapa sih yang bisa dibuat ya, dan dalam 1 hari atau 1 bulan itu bisa memproduksi berapa kuantitasnya. Kemudian penunjang, nah ini jasa atau bahan-bahan penunjang yang nanti bisa mendukung dari bahan utama untuk pembuatan produk tersebut. Selanjutnya adalah proses. Nah ini bisa dijelaskan juga cara proses pembuatannya ya, kemudian juga layout produksinya atau tempat produksinya itu harus juga bisa dijelaskan ya. Kemudian juga dijelaskan juga proses packagingnya ya, atau mungkin kalau menjual secara online juga bagaimana sih nanti packaging yang bagus sehingga nanti bisa dikirim dengan aman dan baik. Kemudian adanya pengawasan ya, pengawasan itu juga penting karena bagaimana sih agar pengendalian produksi itu bisa sesuai dengan SOP yang ada. Selanjutnya adalah bisnis plan pada aspek keuangan. Nah, di aspek keuangan ini membuat RAP, yaitu mengenali biaya-biaya serta potensi pendapatan. Selanjutnya adalah analisis keuangan ya, nanti bisa proyeksi forecasting atau peramalan, kemudian berapa sih besar keuntungannya, kemudian juga ada analisis investasi, kemudian juga menghitung BEP ya, titik impas, kira-kira agar usaha ini tidak rugi itu harus menjual berapa. Kemudian sumber pendanaan. Nah, bisnis plan yang terbaik itu adalah bisnis yang bisa direalisasikan, sehingga ketika membuat bisnis plan itu harus benar-benar dirancang sehingga itu bisa direalisasikan, baik dari beberapa aspek tadi, dari strategi pemasarannya, dari strategi produksi, bahan, dan lain-lain itu juga yang mudah untuk bisa direalisasikan. Terima kasih, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.